Pagi, sebuah mobil terbakar di Tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Hati tuh kebakaran tuh di ruas tol Cileunyi, mau yang arah ke Cileunyi keluar tol Cimahi tuh. Video amatir memperlihatkan sebuah minibus terbakar hebat di Tol Purbalenyi KM 127 arah Bandung atau tepatnya jelang eksit Tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Cileunyi, mau yang arah ke Cileunyi keluar tol Cimahi tuh. Kebakaran tuh di ruas tol. Petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. Beruntung 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Ya, meski penyebab mobil terbakar masih dalam penyidikan, namun menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat mengalami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Dua 126 mobil kopling los. Setelah itu si pengemudi meminggirkan mobilnya ke bahu kiri. Saat di bahu kiri mulailah percikan api di kap mobil depan. Informasi lainnya pemirsa, diduga karena jalan rusak seorang pelajar meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Senin pagi. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Dari pertama awal kejadian ini ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Itu berapa orang makan? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini bukan? Bukan. Dia kencang bawahnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban Aldo mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga. Aldo mengatakan sehari-hari korban berangkat ke sekolah seorang diri naik sepeda motor karena ingin belajar mandiri. Hari ya motor sendiri. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin. Cuman kan karena memang katanya dia mau mandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat melintas mogok. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di akses jalan masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mogok akibat terendam banjir.
Banjir yang menggenangi akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru ini akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan, sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Akses jalan menuju kawasan pelabuhan ini menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diamankan petugas. Ketiganya ditangkap di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D
itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, tak terima ditegur main drum siang dan malam. Bapak dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya tetangganya. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tak berkutik, dicekik pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya melerai. Namun pelaku lain menendang korban di bagian kepala. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari keterangan warga, konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Kasus ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung. Anehnya kepala korban ditemukan dalam keadaan terlilit lakban dan plastik. Warga Kelurahan Labuan Batu, Bandar Lampung, Lampung digegerkan penemuan jenazah pria dalam salah satu kamar indekos Minggu siang. Pengelola penginapan curiga karena korban tidak keluar kamar sejak hari Jumat. Saat pintu didobrak, korban diketahui meninggal dunia di atas kasur dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukan dari Lampung ya. Itu seorang diri ya Bang, kontrak di sini Bang? Ini dia kos ya, kos seorang diri. Seorang diri. Jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan disebarkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dokumen salinan ijazah Joko Widodo dibuka sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Salinan ijazah tersebut digenggam oleh Bonatua dan diperlihatkan pada awak media yang hadir di kantor KPU Pusat. Dokumen yang diperlihatkan merupakan salinan legalisir yang didapatkan dari KPU, di mana sebelumnya terdapat perbedaan dalam bentuk salinan yang dinilai tidak lengkap. 9 item yang sebelumnya ditutup kini bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Salinan resmi, fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya, kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah, nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti dulu. Ikutin terus. Ikutin terus sebelah kan. Di fakta persidangan kan sudah ada tuh, mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye bang? Nggak mau ngasih juga warnanya. Nama Bu Ida Fauzia. Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? warnanya bang, warna hijau bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditangkap KPK. Emma juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mahkamah Agung kecewa terhadap kinerja Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini dinilai telah mencederai martabat hakim serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung. Meski sesuai KUHP baru, penangkapan dan penahanan hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Namun izin penahanan telah diberikan dan MA menyatakan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Mahkamah Agung juga akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terjerat OTT. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kopur dan serakah, kan itu udah naik gaji tapi kok masih kopur dan serakah, pilihannya kan hanya 2 ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya 2 ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, serta 1 orang jurusita pengadilan. Dari tangan para pelaku, KPK menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop kembali dilakukan dengan agenda pemeriksaan 8 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan saksi ini untuk menelusuri proses penentuan vendor dan penetapan harga yang diduga merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Jaksa Penuntut Umum juga mendalami peran staf khusus dan pejabat eselon yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode 2020 hingga 2022. Bersumpah sesuai agama Islam, ikuti kalimat yang saya pandang. Akan memberikan keterangan. Ya, terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran.
Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta rumah sakit tidak menolak pasien kronis penerima bantuan iuran BPJS non-aktif. Kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Supir mobil SPPG diamuk warga usai menabrak gerbang sekolah. Ia diduga mabuk hingga menyerang warga yang hendak menolongnya. Meski berakhir damai, namun supir tetap dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Sopir mobil SPPG Kebumen, Jawa Tengah mengamuk dan menabrak pagar sekolah dasar Celapar. Diduga aksi itu dilakukan lantaran sopir tersebut mabuk saat mengendarai mobil SPPG. Kejadian berawal saat sopir SPPG tersebut mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Setelah menabrak pagar sekolah, sopir tersebut tiba-tiba mengamuk kepada warga yang hendak menolongnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Saat itu berarti aktivitas sekolah juga tidak ada siswa itu? Alhamdulillah, kejadian itu sekitar jam 5, jadi tidak ada aktivitas sekolah. Artinya dia berawal dari kecelakaan tunggal di depan SD yang menabrak gerbang SD Celapar. Terus mobil oleng menabrak tanggul depan SD Celapar. Masyarakat hendak membantu, namun demikian dari sopir melaksanakan mengamuk warga yang akan. Tak ada korban akibat kejadian ini, sementara sopir telah diamankan ke Mapolsek Karanggayam untuk diperiksa secara intensif. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diamankan petugas. Ketiganya diamankan di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil.
D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kekerasan pelajar bukan kali ini saja terjadi. Benarkah kita sedang mengalami darurat kekerasan pelajar? Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Hedi Saputra, dan pemerhati anak dan pakar pendidikan Ibu Erlinda. Selamat sore Pak Robi dan Bu Erlinda, apa kabar? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Kasat. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Ayu Sore. Saya pertama-tama mau ke Pak Robi dulu. Pak Robi, ini bagaimana update penanganan kasus ini setelah ketiga terduga pelaku berhasil ditangkap? Terima kasih Mbak. Jadi kami terangkan dulu dari awalnya. Memang kejadiannya hari Jumat sore, kemudian orang tua dari salah satu korban melaporkan ke Polsek Cempaka Putih itu pada hari Besi Mbak, dengar nggak? Ya, terdengar Pak Robi, sangat jelas. Maaf Mbak, ininya oke. Jadi hari Sabtu baru dilaporkan oleh salah satu orang tuanya, kemudian berdasarkan pemeriksaan kami mengetahui kendaraan maupun orang-orang yang ada di video itu. Hari Minggu malam kita cek ke kediamannya, memang sudah tidak ada. Artinya anak-anak tersebut berada di beberapa tempat, antara lain Karawang, Cikarang, dan Citayam, Depok ya. Kemudian kita melalui pendekatan persuasif, jadi saya luruskan dulu, bukan penangkapan ya, tapi secara persuasif kita minta untuk didampingi dan hadir ke kantor. Baik. Demikian, Pak Robi, ya saya ke Bu Erlinda terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Bu Erlinda? Iya, terima kasih. Betul bahwa kejadian penyiraman air keras ini oleh sesama pelajar di Jakarta Pusat kita sangat-sangat prihatin, dan ini bukan hanya sekedar kenakalan remaja biasa. Mengapa? Karena menggunakan air keras itu adalah kekerasan serius, berdampak pada fisik dan psikologis. Oleh karena itu kita lihat dengan cara psikososial bahwa otak remaja masih dalam perkembangan, dan ketika anak-anak ini stres ya, kita tahu mereka stres banyak hal, termasuk juga mungkin ada konflik dalam lingkungan circle sesama pelajar, ataupun juga konflik dalam lingkungan sosial maupun keluarga itu sendiri, sehingga tekanan-tekanan ini yang membuat mereka tidak mampu menyelesaikan, tapi dengan cara-cara hal yang buruk. Belum lagi apabila di-trigger dengan hal mereka memang terbiasa dengan lingkungan yang keras, dan termasuk juga mereka melakukan banyak hal dengan kekerasan juga. Ini akhirnya mereka, air keras ini sebagai simbol gitu Mbak Reni, simbol agresi, di mana mereka merasakan bahwa apabila telah melakukan hal demikian, mereka seperti yang mereka lihat. Nah, mungkin saja mereka terpapar dengan tayangan-tayangan yang ekstrim dan sebagainya. Ini kita mungkin akan bisa diselidiki lebih lanjut nanti dari sahabat-sahabat kita yang di Polres Jakarta Pusat. Terima kasih, tadi saya dengar pendampingannya sesuai dengan psikologi, pendampingannya juga
dengan orang tua, dan mungkin juga nanti akan ada dari Bapas ya, karena ini akan masuk ranah pidana, sehingga kami di sini tolong kita lihat di sini bukan hanya sebagai kenakalan remaja biasa, tapi ini alarm bagi kita semua. Kenapa anak ini dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan yang sosial mereka. Nah, lingkungan sosial mereka hari ini ada dua, baik secara offline maupun online. Nah, ini bukan hal yang kita katakan, oh sudah, ini biarkan dari SMA dan SMK saja yang masalah. Tidak, tapi ini betul-betul menjadi alarm bagi kita semua, termasuk juga pemerintah pusat dan daerah, dan kami pastinya sebagai orang-orang yang tidak hanya bergerak di kepakaran, tapi juga bagaimana kita mendukung ya para stakeholder untuk meminimasi hal ini. Dan ini kami khawatir akan menjadi semacam tren kekinian apabila emosional tidak bisa dibundu, mereka melakukan hal yang seperti kita tahu di wilayah Jakarta ini. Baik, tadi Bu Elinda menyebutkan bahwa ada kemungkinan penyebab dari kekerasan ini karena terpapar tayangan ekstrim kekerasan begitu. Kalau menurut Pak Robi bagaimana? Mungkin bisa dibuka audionya Pak Robi? Bagaimana sekarang, sudah terdengar Mbak? Sudah terdengar Pak Robi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut kami memang bisa saja dari ketiga ini ada terpengaruhi ya, baik itu melalui tayangan ataupun melalui pergaulan, karena juga di beberapa lokasi termasuk di sekitar di Cempaka Putih ini memang beberapa kali ada indikasi-indikasi pertemanan yang seperti ya geng-geng ya. Kemudian nanti ada melihat apakah langsung seperti yang terjadi di kasus ini, adanya mereka menemui kelompok lain yang secara langsung dan tanpa tiding-aling-aling, secara random saja langsung melempar yang air tersebut. Ada juga beberapa tantangan melalui media sosial. Jadi kadang-kadang ada akun kelompok apa, kelompok A, kemudian nanti melemparkan undangan kepada kelompok B, nanti janjian di mana waktunya, kesempatannya, lokasinya di mana, tiba-tiba nanti mereka janjian dan terjadi lagi seperti ini. Nah, ini memang suatu keprihatinan yang menjadi fokus kita semua, termasuk kami dari Polres dan Polda, bagaimana agar anak-anak yang di usia produktif, umur-umur 15, 16, sampai 19 ini kan masih sangat produktif, tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang negatif, yang dapat membahayakan nyawa, bahkan juga membahayakan masa depannya. Karena seperti contohnya ini saja, kalau ya mudah-mudahan korban tidak terpengaruh secara permanen matanya, namun kalau ada terjadi sesuatu yang permanen, mungkin kan bisa mengakibatkan kecacatan. Begitu juga tadi yang saya sampaikan, yang tawuran-tawuran janjian itu juga dari hanya sekedar tantangan di media sosial itu bisa menjadi tawuran yang besar yang mengakibatkan korban luka, bisa cacat maupun meninggal dunia. Baik. Saya harapkan dari semua sektor, baik itu pendidikan, khususnya kepada orang tua dan lingkungan, untuk tetap atau semakin awas terhadap lingkungan pergaulan anak-anak remaja saat ini. Baik, dengan kata lain selain tayangan juga ada pengaruh sosial media ya. Kalau menurut Bu Erlinda, apa nih yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah dan juga orang tua dengan adanya kasus ini, Bu Erlinda? Iya, kita sudah mewarning dari 10 tahun yang lalu pada saat kami masih menjadi komisioner KPAI bahwa yuk mari sekolah jangan hanya fokus pada nilai dan hukuman, sehingga kami menyampaikan bahwa dengan sekolah ramah anak, ya kan, bagaimana anak itu perlu kita ajarkan pengenalan emosional dia, empati dan sebagainya. Misalnya marah itu seperti apa, kecewa dan sebagainya. Tapi itu semua untuk mengelola emosional dan empati, bukan untuk menghukum dia, mempermalukan. Nah, seperti itu. Kita
pasti tahu bahwa disiplin tuh sangat dipentingkan untuk anak-anak kita, baik milenial maupun Gen Z hari ini. Namun sekali lagi tanpa bonding, tanpa kelekatan, bahwa kita memanusiakan dia sebagai manusia. Karena tadi kami sampaikan bahwa berdasarkan ilmu psikologi dan neuroscience, di mana sel frontal cortex yang kami sering sampaikan, PFC tadi ya, prefrontal cortex, itu belum sempurna, sehingga memang si amigdala masih cukup dominan, artinya emosional dan sebagainya. Apalagi saat ini remaja memang dipenuhi dengan banyak hal yang tadi kita sudah diskusikan di depan, sehingga kami berharap betul-betul lingkungan yang mendukung ya, tadi lingkungan kita tahu 3+1, pendidikan, keluarga maupun lingkungan sosial, tadi juga disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim juga bagaimana di lingkungan Jakarta Pusat juga ada tempat-tempat yang dalam tanda kutip membuat mereka menjadi penyimpangan tadi ya, sehingga kami katakan ini alarm bahwa kita darurat psikososial. Mungkin darurat kekerasan kita katakan nanti bisa dengan indikator lain ya, tapi bagaimana darurat psikososial anak, bagaimana ketahanan mental anak hari ini, kita berharap itu diberikan porsi yang besar pada pemerintahan kita hari ini. Kami berharap melalui agenda astacitanya Pak Presiden bersama jajaran, tidak hanya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi juga di situ ada Kemendikbangga, Kemenkes ya, tentang kesehatan mental, dan Kementerian PPA serta yang lainnya ada KPAI. Kita bersama-sama, termasuk juga kami berharap dari sahabat kolega kita para penegak hukum, bahwa dengan nanti mereka, karena ada korban anak dan pelaku anak ya kan, itu betul-betul menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi sekali lagi bahwa pada saat mereka mendapatkan hukuman di dalam nanti ya lembaga pembinaan anak tersebut, di situ betul-betul bukan penghukuman yang mematikan masa depannya, tapi memberikan dukungan mereka untuk bisa merubah. Karena sekali lagi pada posisi usia 20 tahunan ataupun apalagi masih di bawah 18 tahun, itu boleh dikatakan mereka perilaku itu bisa kita ubah dengan baik. Artinya kami berharap di sini nanti kami titipkan dengan segala hormat kepada sahabat-sahabat kami di penegak hukum ya, nanti baik itu jaksa yang akan mendampingi ataupun hari ini masih dipegang oleh rekan-rekan kepolisian, bahwa bagaimana nanti secara hukum tetap ditegakkan, tapi rehabilitatifnya secara tuntas sehingga mereka pada saat pulang ke lingkungan yang 3+1 tadi, mereka sudah menjadi punya hal yang baru, artinya empati, dan mereka punya juga keterampilan yang untuk melanjutkan kehidupannya, itu juga harus. Sehingga kami di sini pendekatan hukum tidak hanya cukup, tapi bagaimana yang tadi saya sampaikan, pendampingan psikologis, perbaikan lingkungan sosial, perbaikan juga kita dalam lingkungan sekolah. Dengan segala hormat, guru BK bukan hanya sebagai dia untuk anak yang nakal dihukum, bukan seperti itu, tapi bagaimana bisa menjadi semacam melihat gitu ya, alarm, ataupun misalnya untuk melihat kondisi bagaimana anak-anak kita ini mereka berlatar belakang apa, sehingga tahu hal-hal yang harus dilakukan kepada anak-anak, misalnya mereka yang tinggal tidak bersama orang tua utuh. Nah, ini akan mendapatkan semacam treatment ataupun pendampingan yang lebih empati lagi. Nah, ini yang kami harapkan, sehingga krisis perkembangan remaja yang butuh intervensi komprehensif ini yang mungkin sangat dibutuhkan banyak sekolah-sekolah. Dan hari ini kami berharap dari organisasi psikologi bisa, ataupun Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya, itu melakukan TOT yang secara masif kepada kader-kader, ataupun kepada lingkungan sekolah, ataupun kepada seluruh stakeholder yang bisa meng-copy paste. Jadi tidak harus setiap sekolah ada psikolog, atau setiap sekolah juga harus ada dokter kejiwaan. Bukan seperti itu, tapi bagaimana bisa mendeteksi dini guru-guru kita, khususnya guru BK serta wali kelas dan guru-guru bidang studi, itu lebih akan bisa memitigasi. Termasuk juga lingkungan sosial hari ini, kita pun juga mungkin semacam ada, boleh dikatakan kalau dulu zaman saya kan ada yang namanya semacam
Karang Taruna gitu. Nah, adik-adik hari ini kita berikan seperti Karang Taruna seperti dulu, tapi yang kekinian gitu ya, ke yang milenial atau Gen Z, sehingga mereka yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa ada tempat-tempat yang tidak bagus untuk tumbuh kembangnya, itu kita ubah untuk menjadi ajang prestasi dan kenyamanan untuk mereka berinteraksi sosial. Baik, begitu Mbak Rin. Baik Bu Erlinda, kalau spesifik ke pihak sekolah, baik sekolah korban dan juga pelaku, apa yang seharusnya dilakukan? Nah, pihak sekolah terhadap korban maupun pelaku tadi, based on-nya Undang-Undang Perlindungan Anak dan tadi sistem yang hari ini kita tahu ada penguatan lagi ya, sistem peradilan pidana anak ini pegangan utuh. Artinya bagi korban wajib kita berikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, tidak hanya secara medis, tidak hanya secara psikologinya, tapi bagaimana keberlanjutan dia di lingkungan sekolah yang lebih aman, di lingkungan rumahnya pun juga harus diperkuat lebih aman lagi. Ini kan tadi disampaikan random ya Mbak, artinya kalau random di sini, ini kami katakan sangat-sangat alarm buat kita, dan dikatakan kekerasan, darurat kekerasan bisa jadi apabila kita tidak segera memitigasi ini, sehingga untuk korban sudah sangat jelas, tidak hanya empati yang kita berikan, tapi memang dukungan dari pemerintah pusat dan daerah itu wajib, termasuk juga tidak hanya dari misalnya Pemda DKI dengan dinas-dinasnya, tapi juga kita yang hari ini sangat dekat sekali dengan lingkungan Jakarta Pusat nih, kita harus bisa memonitoring di wilayah tersebut apa yang terjadi, ya kan, di sekolah tersebut, di lingkungannya tadi. Nah, korban pelaku dengan segala hormat, ini anak sebagai anak pelaku ya Pak Kasat. Nah, sehingga harus juga dengan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang diperkuat dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga haknya dia sebagai anak itu tidak tercerabik. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Erlinda. Kita terakhir ke Pak Robi, ini apa langkah yang akan dilakukan pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di kawasan Jakarta nih Pak Robi? Baik, yang pertama tentu saja kami akan menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan prosedurnya, bagaimana menangani anak berlawanan dengan hukum. Kami yakinkan bahwa selama proses pemeriksaan, anak-anak ini selalu didampingi minimal oleh orang tuanya. Jadi kita junjung tinggi bagaimana memperlakukan anak ya, dan juga perempuan sebagai kaum rentan. Kemudian juga kita bekerja sama juga dengan Dinas PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, juga psikolog ya, dalam pemeriksaan ya. Kemudian bagaimana ini agar tidak terjadi lagi, tentu saja kita tidak henti-hentinya mengkampanyekan bagaimana menyalurkan mereka ini, anak-anak ini juga memang punya cara mengaktualisasikan diri. Sebenarnya menurut kami ini salah satunya upaya-upaya mereka agar tampil ya di dalam pergaulannya, di temannya, bagaimana mereka menjadi menunjukkan aktualisasi dirinya. Ya, mungkin ini juga bisa kita pikirkan bersama bagaimana cara mengaktualisasikan diri ini menjadi hal-hal yang positif. Baik itu mungkin kalau dia hobinya apa, kita arahkan ke hal yang positif, ke olahraga atau ke bela diri, atau yang bisa kita kontrol ya, karena balapan pun bisa ada yang resmi begitu kan. Kami rasa itu yang harus kita selalu lakukan. Memang kenakalan remaja itu adalah permasalahan yang sudah ada sejak lama sampai dengan sekarang. Tinggal bagaimana cara kita mengatur agar sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan pergaulan dari anak-anak sekarang. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Robi dan juga Bu Erlinda atas diskusinya dalam Ayu Sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Salam sejahtera. Sebuah mobil terbakar di Tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Itu kebakaran tuh di ruas tol
Cilu ini mau yang arah mau ke Cilu ini keluar tol Cimahi tuh. Kebakaran mobil pribadi, kebakaran. Video amatir memperlihatkan sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi KM 127 arah Bandung atau tepatnya jelang eksit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Cimahi itu. Kebakaran mobil pribadi, kebakaran. Kebakaran tuh di ruas tol Cilu ini mau yang arah mau ke Cilu ini. Petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. Beruntung 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Meski penyebab mobil terbakar masih dalam penyelidikan, namun menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat mengalami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Dua 126 mobil kopling los. Setelah itu si pengemudi meminggirkan mobilnya ke bahu kiri. Saat di bahu kiri mulailah percikan api di kap mobil depan. Rumah berlantai 2 di Bintara 1, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Api membakar lantai atas rumah yang sedang ditinggal penghuninya pergi. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Masya Allah. Was, jatuh tuh, was jatuh. Atapnya jatuh. Video amatir warga merekam kobaran api besar yang menghanguskan rumah berlantai 2 di Bintara 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang besar sempat membuat panik warga. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kejadian berawal dari api yang tiba-tiba muncul di lantai 2 hingga langsung membesar. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api, namun kondisi pagar rumah terkunci lantaran penghuni rumah sedang pergi keluar. Pak, ini berarti lantai 2 aja yang kebakar atau? Lantai 2 aja. Lantai 2 aja. Lantai yang bawahnya aman ya, Pak? Mudah-mudahan aman. Kita belum berani masuk ke dalam. Ada korban nggak sih? Ada siapa? Korban nggak ada ya? Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Alhamdulillah. Kalau dari penyebab ini apa? Dugaannya apa, Pak? Korsleting listrik. 4 mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat melintas mogok. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di akses jalan masuk Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mogok akibat terendam banjir. Banjir yang menggenangi akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru ini akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan, sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Akses jalan menuju kawasan pelabuhan ini menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan kitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat Menteri Desa melewati arus deras sungai.
Inilah suasana saat warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden memberikan arahan dalam Rapim TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam arahannya, Presiden meminta TNI Polri harus selalu hadir membantu masyarakat. Ya, Rapim TNI Polri diikuti oleh 650 peserta, terdiri dari unsur TNI Polri serta menteri terkait. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat. Presiden berharap melalui evaluasi yang berkelanjutan, TNI dan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme. Memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri, dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat.
Pemirsa, Thomas Ciwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Thomas Ciwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dan penuh rasa pelantikan Thomas didasarkan pada surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur BI. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Thomas menyatakan kesediaannya untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya. Melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara. Sementara itu, Presiden mengucapkan selamat untuk Thomas Ciwandono dan berpesan agar selalu bekerja untuk rakyat dimanapun bertugas. Pesan Prabowo untuk Thomas Ciwandono disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi. Ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Ciwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian. Terima ditertibkan, pedagang mengamuk dan menyerang wali kota, Kapolres hingga Dandim di Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya itu, pedagang juga mengancam petugas dengan senjata tajam. Apa-apa ini? Wah, ini apa? Seorang pedagang es kelapa di Bekasi, Jawa Barat mengamuk tak terima saat kiosnya ditertibkan. Situasi semakin memanas saat pedagang menodongkan senjata tajam ke petugas, wali kota, Kapolres hingga Dandim. Awas Pak Wali. Pedagang ini mengklaim kiosnya berada di tanah miliknya. Menurut warga, peristiwa penyerangan oleh pedagang terjadi saat wali kota menggelar bersih-bersih reklame dan penertiban pedagang bersama Kapolres dan Dandim. Jam 10-an dah, jam 10. Itu penertiban apa sih Bang sebenarnya? Penertiban baliho doang sih. Oh, baliho ya. Plang kayak plang nih. Oh, yang ngerusak ini ya yang pemandangan dia kurang enak dipandang. Lalu Pak Wali agak jauh. Yang anggota-anggota aja. Nyerang golok gitu. Sajamnya apa sih, golok atau apa? Golok. Kan dibawa sekarang golok sama itu. Pasca kejadian, lapak pedagang es kelapa yang sebelumnya berada di dekat jalan raya kini mulai digeser menjorok ke dalam. Sementara terduga pelaku dilaporkan sudah diamankan petugas berikut barang bukti sebilah golok. Sementara itu hingga kini pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota belum bersedia memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tak terima ditegur main drum siang dan malam, bapak dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tak berkutik, dicekik pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya melerai. Namun pelaku lain menendang korban di bagian kepala. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki hingga harus dirawat di rumah sakit.
Dari keterangan warga, konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Kasus ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi langsung menggelar olah TKP dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut korban, ia sudah beberapa kali melayangkan protes ke pengurus RT. Viral di media sosial, sebuah rekaman keributan terjadi di permukiman warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Namun saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Menurut pengakuan korban, aksi penganiayaan ini didasari keributan antar tetangga. Pelaku kerap bermain drum hingga mengganggu kenyamanan korban. Keluhan itu sudah disampaikan selama 4 bulan namun tidak pernah ditanggapi hingga akhirnya korban mendatangi rumah pelaku. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah, marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah, dia maju sampai nempel. Nah, maksud saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah, udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, di piting sampai jatuh, terseret-seret. Hingga kini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki terkait kasus penganiayaan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Bandar Lampung. Anehnya, kepala korban ditemukan dalam keadaan terlilit lakban dan plastik. Warga Kelurahan Labuan Batu, Bandar Lampung digegerkan penemuan jenazah pria dalam salah satu kamar indekos Minggu siang. Pengelola penginapan curiga karena korban tidak keluar kamar sejak hari Jumat. Saat pintu didobrak, korban diketahui meninggal dunia di atas kasur dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukan dari Lampung ya? Itu seorang diri ya bang, kontrak di sini bang? Ini dia kos ya, kos seorang diri. Seorang diri. Jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Hilang kendali saat melaju kencang, mobil menabrak truk trailer dan truk tangki air di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Akibatnya pengemudi mobil terluka parah. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Itu ada satu unit sedan sport yang melaju di jalur kiri. Namun karena
kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, nah, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu satu unit Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan sehingga berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pada Konvensi Nasional Media Massa, rangkaian Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pers tidak boleh kalah oleh algoritma digital dan kecerdasan artifisial. Beberapa tema dibahas dalam Konvensi Nasional Media Massa pada rangkaian Hari Pers Nasional 2026. Salah satunya soal perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Menkom DG menekankan pemanfaatan AI dalam praktek jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama serta tidak boleh menggantikan peran jurnalis manusia dan AI hanya digunakan sebagai alat bantu. Pemerintah bersama Dewan Pers merumuskan berbagai kebijakan termasuk panduan etika penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Pers tidak boleh mengorbankan akurasi, verifikasi, dan etika demi kecepatan atau tuntutan algoritma platform digital. Kita foto lagi, boleh dikepalkan tangannya. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 digelar di Serang, Banten dengan dihadiri berbagai tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi tantangan dan peran jurnalis di tengah digitalisasi. Mengusung tema pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Puncak peringatan Hari Pers Nasional dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kebudayaan, Gubernur, dan Wakil Gubernur Banten serta Ketua Dewan Pers. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam pidatonya membahas pentingnya peran pers yang berorientasi pada manusia dan menjadi motor perubahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam agenda ini turut dilakukan penyerahan anugerah kepada insan pers berprestasi. Pemberian penghargaan anugerah jurnalistik Adi Negoro Menteri Pemirsa, terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru.
DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta rumah sakit tak tolak pasien kronis penerima bantuan iuran BPJS nonaktif. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisruh penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI-JKN. Purbaya menegaskan tak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana, tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol ya, padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sopir mobil SPPG diamuk warga usai menabrak gerbang sekolah. Ia diduga mabuk hingga menyerang warga yang hendak menolongnya. Meski berakhir damai, namun sopir tetap dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Sopir mobil SPPG Kebumen, Jawa Tengah mengamuk dan menabrak pagar sekolah dasar Celapar. Diduga aksi itu dilakukan lantaran sopir tersebut mabuk saat mengendarai mobil SPPG. Kejadian berawal saat sopir SPPG tersebut mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Setelah menabrak pagar sekolah, sopir tersebut tiba-tiba mengamuk kepada warga yang hendak menolongnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Saat itu berarti aktivitas sekolah juga tidak ada siswa itu? Alhamdulillah, kejadian itu sekitar jam 5, jadi tidak ada aktivitas sekolah. Artinya dia berawal dari kecelakaan tunggal di depan SD yang menabrak gerbang SD Celapar. Terus mobil oleng menabrak tanggul depan SD Celapar. Masyarakat hendak membantu, namun demikian dari sopir melaksanakan mengamuk warga yang akan Tak ada korban akibat kejadian ini, sementara sopir telah diamankan ke Mapolsek Karanggayam untuk diperiksa secara intensif. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Israel kembali melanggar gencatan senjata dan membombardir gedung apartemen lantai 3 di Gaza. Serangan udara Israel menghantam gedung apartemen di kawasan Al-Zaitun, kota Gaza, Palestina pada Jumat waktu setempat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa ataupun luka. Sementara itu, militer Israel mengklaim gedung tersebut digunakan Hamas sebagai gudang senjata dan telah mengeluarkan perintah evakuasi sebelum melakukan serangan. Puluhan warga Palestina mulai kembali ke Gaza setelah penyeberangan Rafah dibuka. Mereka pulang usai menjalani perawatan medis di Mesir di tengah krisis kemanusiaan akibat perang. Puluhan warga Palestina tiba di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan pada hari Rabu 4 Februari 2026.
Mereka kembali dari Mesir melalui penyeberangan Rafah yang telah dibuka kembali. Perjalanan pulang diwarnai penundaan panjang dan pemeriksaan ketat di perbatasan Mesir-Gaza. Sebelumnya, sebagian warga dievakuasi ke Mesir untuk menjalani perawatan medis akibat konflik. Kepulangan ini terjadi di tengah kehancuran besar di Gaza, di mana krisis kemanusiaan masih terus berlangsung. Warga berharap penyeberangan Rafah dapat dibuka lebih luas agar memungkinkan evakuasi medis lanjutan serta dapat mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat perang. Amerika Serikat pamer kekuatan militer di tengah keretakan hubungan dengan Iran. Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, pengusaha Amerika Serikat Jared Kushner, serta Komandan Komando Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengunjungi kapal USS Abraham Lincoln saat kapal ini melintas di Laut Arab pada hari Sabtu. Witkoff mengatakan kunjungan ini untuk menyampaikan pesan Presiden Trump tentang perdamaian melalui kekuatan. Kunjungan ini terjadi setelah Witkoff dan Kushner mengadakan pembicaraan dengan Iran setelah delegasi dari kedua negara berpartisipasi dalam diskusi tidak langsung di Oman pada hari Jumat. Sejumlah pihak menilai hal ini dapat memperkeruh situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Bersama pemakaman para korban pemboman mematikan di Islamabad, Pakistan dihadiri ribuan orang dari komunitas Syiah. Ribuan pelayat berkumpul di Islamabad, Pakistan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada para korban pengeboman Masjid Hadijah Al-Kubra Husainiyah. Personel bersenjata ditempatkan di atap-atap bangunan untuk mengamankan prosesi pemakaman. Menurut media Pakistan, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di gerbang Husainiyah, Masjid Hadijah Al-Kubra pada Jumat lalu. Setidaknya 31 orang tewas dan 169 lainnya terluka dalam serangan ini. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Pengeboman ini menuai kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara. Pemirsa, wahana ayunan raksasa di pasar malam di India tiba-tiba patah dan roboh. Akibatnya seorang polisi tewas dan 19 orang terluka parah. Suasana riang berubah menjadi kepanikan saat wahana ayunan raksasa di pasar malam India tiba-tiba patah dan roboh menimpa pengunjung di bawahnya. Akibatnya seorang inspektur polisi tewas saat berupaya menyelamatkan pengunjung. Sementara 19 orang lainnya terluka parah, 2 di antaranya adalah polisi wanita. Pihak terkait menyelidiki penyebab patahnya wahana dan dugaan adanya kelalaian prosedur keamanan. Besar ribuan orang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Milan, Italia pada rangkaian pembukaan Winter Olympics 2026. Para demonstran menolak partisipasi Israel dalam Olimpiade mengingat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Digelar di sekitar pusat kota Milan, unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap partisipasi Israel pada Olimpiade. Selain itu, Winter Olympics 2026 dianggap merugikan masyarakat karena merusak lingkungan serta memakan anggaran yang besar. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi tegang ketika sekelompok kecil demonstran melempar petasan dan benda keras ke arah aparat kepolisian. Aparat kemudian merespons dengan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Beberapa demonstran dilaporkan ditahan,
meski mayoritas masih bertahan dengan damai. Di tengah aksi protes, pihak berwenang menegaskan Olimpiade tetap berjalan sesuai rencana. Pemirsa, sejumlah warga Italia menolak diselenggarakannya Olimpiade musim dingin Milan. Mereka memprotes dampak kerusakan lingkungan akibat event tersebut. Sejumlah jalan di kota Milan, Italia diliputi kekacauan pada Sabtu malam ketika para pendemo bentrok dengan polisi selama demonstrasi menentang Olimpiade musim dingin Cortina Milano. Massa meluncurkan kembang api, bom asap, dan suar ke arah polisi. Sementara polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Sebelumnya ribuan orang Masya Allah. Was, jatuh tuh, was jatuh. Atapnya jatuh. Video amatir warga merekam kobaran api besar yang menghanguskan rumah berlantai 2 di Bintara 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang besar sempat membuat panik warga. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kejadian berawal dari api yang tiba-tiba muncul di lantai 2 hingga langsung membesar. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api, namun kondisi pagar rumah terkunci lantaran penghuni rumah sedang pergi keluar. Pak, ini berarti lantai 2 aja yang kebakar atau? Lantai 2 aja. Lantai 2 aja. Lantai yang bawahnya aman ya, Pak? Mudah-mudahan aman. Kita belum berani masuk di dalam. Ada korban nggak sih, Pak? Ada siapa? Korban nggak ada ya? Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Alhamdulillah. Kalau dari penyebab ini apa? Dugaannya apa, Pak? Korsleting listrik. 4 mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung. Harap berhati-hati tuh kebakaran tuh di ruas tol Cileunyi, mau yang arah ke Cileunyi keluar tol Cimahi tuh. Video amatir memperlihatkan sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung atau tepatnya jelang eksit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Hati-hati tuh kebakaran tuh di ruas. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Ini mau yang arah ke Cileunyi keluar tol Cimahi tuh. Berhati-hati tuh kebakaran tuh di ruas tol. Petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. Beruntung, 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Meski penyebab mobil terbakar masih dalam penyelidikan, namun menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat mengalami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Laju kilometer 126, mobil kopling los. Setelah itu si pengemudi meminggirkan mobilnya ke bahu kiri. Saat di bahu kiri mulailah percikan api di kap mobil depan. Pemirsa, 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diamankan petugas. Ketiganya diamankan di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi
ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga karena jalan rusak, seorang pelajar meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Dari pertama awal jalan dia ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ dia kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, langsung banget jatuh langsung, nusuk gini palanya. Itu berapa orang makan? Lawan? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini bukan? Bukan. Dia kencang bawahnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban Aldo mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga. Aldo mengatakan sehari-hari korban berangkat ke sekolah seorang diri naik sepeda motor karena ingin belajar mandiri. Hari ya, biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin, cuman kan karena memang katanya dia mau mandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni.
Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Apa-apa ini? Wah, ini Tak terima ditertibkan seorang pedagang es kelapa di Bekasi, Jawa Barat mengamuk dan menyerang wali kota, Kapolres hingga Dandim dengan senjata tajam. Pedagang ini mengklaim kiosnya berada di tanah miliknya. Peristiwa penyerangan terjadi saat wali kota menggelar bersih-bersih reklame dan penertiban pedagang bersama Kapolres dan Dandim. Akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir pun mogok. Banjir akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan disebarkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dokumen salinan ijazah Joko Widodo dibuka sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Salinan ijazah tersebut digenggam oleh Bonatua dan diperlihatkan pada awak media yang hadir di kantor KPU Pusat. Dokumen yang diperlihatkan merupakan salinan legalisir yang didapatkan dari KPU, di mana sebelumnya terdapat perbedaan dalam bentuk salinan yang dinilai tidak lengkap. 9 item yang sebelumnya ditutup pun kini bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Mana Mario? Salinan resmi, fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Pemirsa, Presiden memberi arahan dalam Rapim TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam arahannya, Presiden meminta TNI Polri harus selalu hadir membantu masyarakat. Rapim TNI Polri diikuti oleh 650 peserta terdiri dari unsur TNI Polri serta menteri terkait. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun, hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat. Presiden berharap melalui evaluasi yang berkelanjutan TNI dan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme. Memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang proporsional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat itu. Pemirsa, Mahkamah Agung berhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditangkap oleh KPK.
MA juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mahkamah Agung kecewa terhadap kinerja Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini dinilai telah mencederai martabat hakim serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung. Meski sesuai KUHP baru, penangkapan dan penahanan hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Namun izin penahanan telah diberikan dan MA menyatakan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Mahkamah Agung juga akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terjerat OTT. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kufur dan serakah, kan itu udah naik gaji tapi kok masih kufur dan serakah, pilihannya kan hanya dua, ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya dua, ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Dari tangan para pelaku, KPK menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek 2019-2022 yang menjerat ex-Kemendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Jaksa penuntut umum hadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, pihak Kemendikbudristek, dan wira swasta. Sidang pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 2 orang PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, 1 orang ex-PNS LKPP, mantan kepala LKPP, 1 orang ex-Kemendikbudristek, dan 3 orang pihak wira swasta. Agenda sidang difokuskan pada keterangan saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, mulai dari strategi, riset, hingga pengadaan. Bahwa tidak ada kemahalan harga laptop, dan artinya itu tidak ada kerugian negara. Jadi ada kemungkinan besar kerugian negaranya perhitungannya tidak valid. Karena yang menjamin harga SRP itu di bawah harga pasar itu adalah LKPP. Pihak Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kemahalan harga pada pengadaan laptop berbasis Chromebook sesuai dengan keterangan saksi LKPP. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Thomas Jiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Laksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas Jiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pelantikan Thomas didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Thomas menyatakan kesediaannya untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji
bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara. Sementara itu, pemirsa, Presiden mengucapkan selamat untuk Thomas Djuwandono dan berpesan agar selalu bekerja untuk rakyat dimanapun bertugas. Pesan Prabowo untuk Thomas Djuwandono disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi. Pesan dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Djuwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan. Pemirsa, kerjasama kenegaraan terus terjalin di antara Arab Saudi dan Indonesia, salah satunya dalam sektor kesehatan. Pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan operasi jantung gratis kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Center memberikan bantuan pengobatan dan operasi jantung secara gratis, termasuk dukungan medis dan alat kesehatan berbiaya tinggi, seperti Contegra untuk penyakit jantung bawaan, serta prosedur TAVI untuk penyakit katup dan jantung koroner. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menyebut, program ini merupakan arahan langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono mengapresiasi dukungan pemerintah Arab Saudi, terutama dalam penanganan penyakit jantung pada anak. Sudah 260 operasi yang dilakukan oleh tim ini di Indonesia. Teman-teman media sekalian, ada dua hal yang dilakukan dalam tindakan operasi yang dibantu oleh King Salman Humanitarian Aid and Relief Center di 3 rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit Jantung Harapan Kita, Rumah sakit Adam Malik di Medan, dan Rumah sakit Wahidin di Makassar, yaitu kelainan jantung pada anak dan kelainan katup aorta. Kerjasama dengan KS Relief telah berjalan sejak September 2023 dan terus berkembang melalui berbagai misi kemanusiaan di sejumlah daerah di Indonesia. Program operasi jantung gratis ini telah berjalan di sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia dan telah berhasil memberikan pelayanan pengobatan pada pasien penyakit jantung secara gratis. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Fir Fauzia, iNews melaporkan. Israel kembali melanggar gencatan senjata dan membombardir gedung apartemen lantai 3 di Gaza. Serangan udara Israel menghantam gedung apartemen di kawasan Al-Zaitun, kota Gaza, Palestina pada hari Jumat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa ataupun luka. Sementara itu, militer Israel mengklaim gedung tersebut digunakan Hamas sebagai gudang senjata dan telah mengeluarkan perintah evakuasi sebelum melakukan serangan. Puluhan warga Palestina mulai kembali ke Gaza setelah penyeberangan Rafah dibuka. Mereka pulang usai jalani perawatan medis di Mesir di tengah krisis kemanusiaan akibat perang. Puluhan warga Palestina tiba di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan pada hari Rabu 4 Februari 2026. Mereka kembali dari Mesir melalui penyeberangan Rafah yang telah dibuka kembali. Perjalanan pulang diwarnai penundaan panjang dan pemeriksaan ketat di perbatasan Mesir-Gaza. Sebelumnya, sebagian warga dievakuasi ke Mesir untuk menjalani perawatan medis akibat konflik. Kepulangan ini terjadi di tengah kehancuran besar di Gaza, di mana krisis kemanusiaan masih terus berlangsung. Warga berharap penyeberangan Rafah dapat dibuka lebih luas
agar memungkinkan evakuasi medis lanjutan serta dapat mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat perang. Pemirsa, ribuan orang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Milan, Italia pada rangkaian pembukaan Winter Olympics 2026. Para demonstran menolak partisipasi Israel dalam Olimpiade, mengingat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom saat lagi bersama rekan saya, Kevin Pakan. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Digelar di sekitar pusat kota Milan, unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap partisipasi Israel pada Olimpiade. Selain itu, Winter Olympics 2026 dianggap merugikan masyarakat karena merusak lingkungan serta memakan anggaran yang besar. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi tegang ketika sekelompok kecil demonstran melempar petasan dan benda keras ke arah aparat kepolisian. Aparat kemudian merespons dengan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Beberapa demonstran dilaporkan ditahan, meski mayoritas masih bertahan dengan damai. Di tengah aksi protes, pihak berwenang menegaskan Olimpiade tetap berjalan sesuai rencana.